Yang pertama aku bahas berapa biayanya. Yang kedua aku bahas apa aja fasilitas yang penting untuk kalian klaim, terutama bagi kalian new parents yang punya balita saat lagi di Inggris ini. One, two, three, four. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan ngebahas agak serius karena kita ngebahas tentang healthcare system yang ada di UK. Jadi ini nih penting banget buat kalian tahu, terutama buat para new parents yang punya balita yang mau tinggal di Inggris. Dan beberapa fasilitas ini wajib kalian tahu karena lumayan membantu banget untuk kesehatan kalian dan anak kalian yang masih balita tersebut. Dan kesehatannya tuh nggak cuma berupa fisik, tapi juga berupa mental health. Yang pertama aku bahas berapa biayanya. Yang kedua aku bahas apa aja fasilitas yang penting untuk kalian klaim, terutama bagi kalian new parents yang punya balita saat lagi di Inggris ini. Nah, masalah harga sebenarnya itu variatif. Kalian bisa cek di website imigrasinya Government UK. Jadi di situ lengkap banget berapa harganya. Tapi kalau yang untuk aku pribadi, aku sekitar 470 pound sterling per orangnya untuk 1 tahun, karena aku ambil dependent student visa. 470 pound sterling itu sekitar 8,4 juta rupiah per tahun untuk per orangnya. Nah, kalau nggak salah nominal itu udah ditanggung semuanya kecuali dentis sama eye care. Nah, selain itu, apalagi nih fasilitasnya yang bakalan kalian dapetin. Jadi dapat imunisasi lengkap, kita juga dapat home visit bayi, rawat jalan di rumah sakit, pap smear, pasang IUD, cek darah, waktu itu sempat x-ray gratis. Nah, itu bakalan kita bahas lengkap di part kedua. Jadi aku pas pernah cerita ini ke teman aku, jadi mereka pada kaget, kok bisa murah banget. Jadi kalau di sini tuh 8,4 juta itu untuk selain citizen di sini. Jadi kalau kalian cuma temporary resident, jadi bayarnya segitu. Dulu kalau nggak salah sempat gratis deh, tapi baru-baru ini itu mulai ada biayanya. Tapi kalau untuk resident UK, fasilitas kesehatannya gratis. Kok bisa sih gratis? Jadi healthcare system di sini tuh semuanya dibiayain sama pajak negara, guys. Nah, jadi semua orang yang kerja di UK gajinya itu dipotong buat bayar pajak yang mana membiayai kesehatan di UK ini. Jadi sistemnya itu semakin besar gaji kalian, semakin tinggi kalian bayar pajaknya. Jadi kayak subsidi silang sama orang yang penghasilannya lebih rendah. Jadi subsidi untuk orang-orang seperti yang low income, elderly, children, disabilities, atau yang pregnant woman, atau orang yang punya penyakit yang berat. Terus gimana sih healthcare system di UK? Jadi singkatnya di Inggris itu mereka punya namanya NHS. Jadi buat provide equal healthcare system di UK untuk semua orang yang ada di UK. Jadi mereka dibiayai sama rakyat dan untuk rakyat. Kok bisa sih efisien? Pertama, karena strukturnya ramping. Jadi minim jalur administrasi yang gak penting. Yang kedua, dia motong 30.000 administrator untuk efisiensi biaya dan waktu. Jadi benar-benar prioritasin orang-orang yang kerjanya bersinggungan langsung sama pasien. Terus 80% expense itu diefisiensikan untuk bayar dokternya. Kemudian sistemnya juga rapi, jam kerjanya juga jadi teratur. Jadi kesejahteraan petugas kesehatannya juga diperhatikan. Nah, dan yang paling penting kenapa bisa efisien? Karena tidak ada korupsi. Jadi sistemnya transparan. Oke, di part kedua, apa aja sih 12 fasilitas penting yang perlu diklaim untuk para new parents yang punya balita saat tinggal di UK nih. Jadi yang pertama itu ada namanya newborn screening. Newborn screening ini ada 3 jenis. Yang pertama ada physical examination, yang kedua blood spot test, yang ketiga hearing test. Oke, sekarang kita bahas dari yang newborn screening. Cuman karena
kebetulan anak aku bukan dari newborn, jadi kita baru di sini pas si bayi itu 6 bulan. Tapi kalian nggak usah khawatir karena walaupun misalnya kalian di sini nggak saat anak kalian newborn, jadi kayak misalnya baru 6 bulan baru di sini, itu nggak masalah. Cuman mungkin yang physical examinationnya bakalan diundur pas waktu home visit. Nah kayak anak aku kayaknya baru di cek blood spot testnya itu pas dia umur 7 bulan. Terus ada lagi namanya hearing test itu pas udah 1 tahun. Jadi untuk physical examinationnya itu yang setahu aku dari website NHS-nya katanya ini screening tesnya komplit dalam 72 jam sejak bayi lahir. Jadi itu dicek matanya, jantungnya, hips, testikelnya. Sebenarnya sama kayak yang ada di Indonesia. Kayak aku dulu waktu pas lahiran anak aku juga pas kita masih di rumah sakit 3 hari itu, selama 3 hari itu dokternya kan ada visit ya ke kamar buat lihat kondisi anak aku. Mungkin kurang lebih sama kayak gitu ya. Nah kemudian ada blood spot test. Jadi blood spot test itu buat cari tahu penyakit langka dan serius pada bayi. Jadi contohnya tuh kayak sickle cell disease. Jadi ini tuh penyakit darah yang serius dari keturunan yang nyerang hemoglobin. Nah pengalaman aku waktu itu blood spot testnya anak aku, jadi kita dikirimin surat nih dari NHS-nya, kita nggak perlu request. Jadi begitu kita daftar di NHS-nya bakalan tahu nih, oh umur anak kita sekian. Terus kayak pas di GP konsul pertama kali kita udah ngasih tahu gimana keadaan anak kita. Jadi bakalan dikirimin surat, oh dikasih tahu nih, oh kayaknya anak kalian perlu namanya blood spot test buat tahu penyakit rare disease. Jadi ntar dikasih nih appointmentnya hari apa, jam berapa, di mana. Nah kita datang ke sana, terus udah tinggal datang, nanti langsung masuk ke ruangan buat langsung tes. Jadi tesnya tuh diambil dari telapak kaki si bayi, diambil dikit aja tes gitu. Nah diambil darah dikit dari telapak kakinya buat dicek. Nah nanti hasilnya itu tergantung. Kalau misalnya ada positif, amit-amit, itu bakalan dikasih surat lagi dalam 2 minggu. Nah tapi kalau emang sehat walafiat nggak bakalan dikirimin apa-apa lagi. Jadi udah nggak ada surat apa-apa lagi. Dan alhamdulillah anak aku semuanya sehat, alhamdulillah normal. Nah ini sedikit cuplikan waktu kita mau tes blood spot test. Ini gambaran rumah sakit di Inggrisnya kayak gini. Nah ini ruang tunggunya, kebetulan tempat tesnya itu satu gedung sama tempat cek kehamilan. Karena biasanya kan kalau untuk blood spot test ini untuk para newborn, jadi pas banget di ruangan ke maternity. Nah jadi video ini cuma cuplikan gimana gambaran rumah sakitnya aja, karena nggak boleh direkam pas waktu lagi tesnya, cuman sekitar 5 menit doang, sangat singkat. Nah kalau yang blood spot test itu buat cari tahu apa sih? Jadi ada beberapa penyakit langka, contohnya kayak cystic fibrosis yang nyerang pencernaan dan paru-paru. Terus ada congenital hypoidism, susah banget namanya. Jadi dia mengganggu pertumbuhan dan nyebabin learning disabilities buat tahu ya. Terus ada inherited metabolic disease. Ini kalian bisa cari tahu di NHS sebenarnya. Nah di sini ada 6 inherited metabolic disease, contohnya banyak banget nih, bisa kalian baca. Nah terus ada juga immunodefisiensi yang nyerang imun sistem, yang bisa nyebabin meningitis dan pneumonia. Nah kayak gitu, jadi dicek nih buat ngelihat rare disease yang kayak gini. Sebenarnya ini tuh nggak wajib, tapi disarankan karena semakin cepat diketahui ada penyakit yang langka, biar bisa cepat juga di treatment dari awal. Nah yang ketiga itu ada namanya hearing test. Di hearing test ini sebenarnya dari newborn, cuman karena anak aku nggak lahirnya di sini, jadi pas baru 1 tahun
kayak tadi juga prosesnya, karena udah semua medical recordnya kecatat waktu kita pertama kali daftar NHS di Inggris. Nah jadi langsung dapat surat dikasih tahu kapannya. Jadi kita langsung deh ke hearing centernya. Jadi di tesnya itu unik sih, karena aku kayaknya ya aku pas waktu newborn aku nggak pernah tes hearing test itu di Indonesia. Jadi hearing testnya tuh kayak kita masuk ke ruangannya tuh ruangan tertutup kayak kalian lagi rekaman. Jadi nanti itu bakalan dikasih meja dimana nanti ada kalian dan anak kalian, meja, terus ada audiologisnya di situ. Nah dan nanti di belakang anak kita tuh ada audio besar. Nah, nanti itu bakalan diputerin suara dari volume paling besar sampai ke yang cuman tit kayak gitu, kayak yang paling halus banget buat tahu reaksi anak kita, apakah dia ngelihat ke arah suara itu. Jadi di situ sekitar 1-2 jam, tapi sebenarnya proses intinya tuh cuman sekitar 20 atau 30 menit karena kelamaan nenangin bayinya. Dia kayak takut gitu kan, ruangannya kan strange banget, kayak masih baru banget buat dia. Untuk hearing test itu ntar berulang, jadi setelah newborn 1 tahun, terus nanti pas waktu dia sekolah bakalan dites lagi. Untuk hasilnya juga ntar itu langsung otomatis ke medical record di NHS-nya langsung. Terus yang paling aku suka adalah free complete vaccination. Kenapa? Karena imunisasi dasarnya itu kan aku di Indonesia ya, dan itu beneran mahal banget. Gak ditanggung BPJS. Ini kan disamain lagi kan medical record waktu imunisasi di Indonesia sama di Inggris, kita cocokin, dan ternyata ya beda-beda tipis juga. Cuman di sini tuh yang nggak ada di Indonesia itu meningokokal vaksin, jadi itu vaksin meningitis buat si bayi, jadi tinggal tambahin itu doang. Terus sama booster vaksin yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Inggris itu imunisasi dasarnya itu adalah pertama ada 6-in-1 vaksin sama rotavirus vaksin, terus ada juga MenB itu yang aku bilang tadi untuk meningitis. Yang 6-in-1 vaksinnya itu untuk diphtheria, hepatitis B, HIV, polio, tetanus, pertusis. Nah jadi kayak pas waktu anak aku di sini udah dia tinggal third booster yang 6-in-1 vaksin itu sama MenB aja 2 kali. Jadi kayak sebenarnya sama sih, sama kayak yang vaksin yang ada di Indonesia. 1 tahun vaksinnya tuh juga ada namanya MenC, MMR, PCV, MenB. Kayak gitu. Dan sisanya tinggal nunggu pas dia 2 tahun, 3 tahun sampai usia sekolah. Jadi apa kalian sudah terkejut? Karena kalian bisa hitung deh, kalau misalnya kalau waktu aku di Indonesia kayaknya bayar vaksin sendiri itu sekali vaksin aja udah 1,5. Bayangin gak? Jadi kayak untuk imunisasi dasar ya lumayan membantu banget sih, digratisin gini. Lalu ada home visit. Nah ini aku kayak sebenarnya gimana ya, heran karena kok bisa sih kita nggak perlu bayar. Jadi kayak orang didatengin ada nurse anak didatengin ke rumah kita untuk ngecek anak kita secara langsung. Dia datang ke rumah guys, dan kita nggak bayar. Aku kayak wow my god. Jadi waktu itu pertama kali anak aku home visit karena kita concern tentang growth-nya, tentang pertumbuhan berat badan sama tinggi badannya, terus sama yang lain-lain juga. Jadi gimana sih pengalaman home visit aku di UK? Nah, jadi kalau di Inggris itu untuk balita 0-5 tahun itu bisa request home visit buat cek tumbuh kembang anak. Jadi karena itu aku telepon health visitornya buat visit kita di rumah. Jadi biayanya itu udah all in sama insurance fee waktu kita bikin visa guys. Jadi itu udah include semua all in. Jadi benar-benar aku maksimalin buat cek semua kesehatan, imunisasi dan lain-lain semua di sini.
biar nggak rugi. Apa aja sih yang dicek waktu home visit itu? Banyak banget. Jadi pertama kali itu dicek gimana kamar tidur bayinya, apakah aman, terus gimana apakah dia tidurnya di cot, apa sih bilangnya, keranjang bayi atau di kasur. Nah kebetulan anak aku tidurnya di kasur, kasurnya tapi di lantai biar aman kayak gitu. Nah terus tumbuh kembang badan bayi dari berat badan, tinggi badan, kemudian kebersihan rumah jadi dilihat, terus kesehatan orang-orang di rumah, kayak siapa aja yang tinggal di rumah dia tanya. Jadi kayak idealnya itu bagi mereka satu rumah itu kalau punya anak ada 2 kamar, jadi biar anaknya satu kamar sendiri, orang tuanya sendiri. Kemudian mental health aku sebagai seorang ibu ditanya juga, itu yang paling aku seneng karena kayak biasanya semua orang terfokus sama bayi kan, jarang gitu ada yang nanyain kondisi ibunya gimana, terus kondisi kesehatan mental ibunya gimana. Nah kalau ini tuh diperhatiin banget akunya, jadi kayak aku terharu dan aku seneng banget. Terus selain itu aku juga dikasih rekomendasi vitamin yang bagus untuk aku apa, terus rekomendasi pelvic floor exercise yang bagus kayak gimana, dan rekomendasi kelas buat mental health kalau emang aku butuh. Nah selain itu dari sini juga kita direkomendasiin blood test dan hearing test dan sebagainya. Jadi urutannya sebenarnya dari home visit ini sih, baru kita ke yang screening itu si blood test dan hearing test. Nah terus kita juga ada dikasih tahu tentang laktasi, terus kayak ada speech delay check, jadi dilihat gimana anak aku tuh berinteraksi sama orang kayak gitu. Terus dia juga nanya gimana jadwal tidur bayi, terus baby weaning tuh kayak gimana yang oke, terus vitamin apa yang bagus buat bayi, lengkap banget kan. Dan itu juga ada dicek gimana sensorinya, sensory skill, motorik skill, communication skill, and social skillnya. Jadi ada dikasih form buat di checklist ya, gimana pertumbuhan dia, apakah 4 kategori 4 skill itu dia udah oke, kayak gitu. Jadi kayak kira-kira apa yang masih perlu dibutuhkan. Jadi kayak bener-bener anak aku tuh diperhatiin banget di situ loh, di sini. Nah kalau seberapa sering home visit itu sebenarnya tergantung dari kondisi anaknya. Kalau anak aku kemarin 2 kali, karena yang pertama itu kayak untuk ya introduction-nya lah, kayak lebih ke administration, and then yang kedua itu kita cek growth-nya, tinggi badan dan berat badannya. Jadi ceknya itu langsung di rumah, mereka yang datang ke rumah buat ngecek langsung. Tapi setelah itu sih kita direkomendasikan buat ke klinik, jadi cuma 2 kali doang. Terus kalau misalnya ada apa-apa lagi, mungkin kalau emang yang perlu mereka datang, mereka bakal bisa datang, ya tergantung kondisi anaknya guys. Berapa lama sih durasi home visitnya? Kalau waktu itu aku kalau nggak salah 45 menit. Jadi 45 menit itu tergantung kondisi sih sebenarnya, bisa lebih cepat, bisa lebih lama juga. Nah ini kan gratis untuk semua nationality, untuk orang yang punya anak balita dan tinggal di Inggris. Tapi kalau buat yang nggak bisa bahasa Inggris gimana? Nah ini yang paling menarik adalah mereka juga nyiapin interpreter kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka bakal nanya dulu sebelum datang, kira-kira kamu jadi ntar sebelum datang dia ngasih form buat nanya kira-kira apa yang perlu mereka bawa, apa yang perlu mereka siapin, terus apa yang perlu mau kita kira-kira kita bisa bahasa Inggris apa enggak. Jadi ntar kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, kita bisa request buat interpreter. Niat banget kan mereka buat ngebantu orang-orang. Nah selanjutnya adalah tentang children center. Nah di children center ini sebenarnya aku baru aware ada itu setelah anak aku setahun. Tapi sebenarnya justru juga aku karena masih kondisi covid ya, dan ada lagi kan penyakit-penyakit aneh gitu di awal-awal tahun setelah covid mulai agak mereda. Jadi baru-baru mulai agak benar-benar kondusif semua situasi, aku baru mulai mau membuka diri untuk
anak aku bermain di luar. Dan setelah itu aku baru tahu info tentang adanya children center di all over daerah di UK. Jadi kayak di sini tuh ada namanya children center dan mereka provide free playgroup buat anak di bawah 5 tahun. Nah, ini aku seneng banget. Jadi kayak tiap minggu itu seminggu 3 kali tapi di tempat yang berbeda. Jadi kayak yang paling dekat rumah aku sih cuman ada seminggu sekali. Nah, jadi aku datang tiap hari Senin tuh buat anak aku main gratis, ketemu sama dia teman-temannya yang seumuran. Jadi kayak dari awalnya yang cuma di rumah doang, akhirnya bisa ketemu sama teman-temannya main, dan dia jadi kayak lebih bisa social skillnya tuh lebih improve banget setelah ikut ini. Kayak PAUD sih sebenarnya. Nah, terus ada namanya free regular check up. Sebenarnya aku nggak bisa bilang free juga ya, karena kita kan bayar asuransi kesehatan di tiap tahunnya. Nah, jadi bisa dibilang sebenarnya kita bayar cuman dengan biaya yang minim, dengan biaya yang harga merakyat. Kita bisa dapat fasilitas yang bisa dibilang kayak VIP kalau di Indonesia. Ini lebih kayak misalnya kalian ke DSA, ke dokter spesialis anak di Indonesia, dan kalian konsul. Nah, itu kayak gitu namanya free regular growth check up. Jadi kayak gitu buat misalnya kalian mau tahu pertumbuhan anak kalian, terus mau lihat tinggi badan, berat badan anak kalian yang kayak gitu-gitu, baby led weaning. Nah, itu juga bisa di situ. Tapi kalau misalnya sakit, anak kalian sakit, itu langsung aja ke GP. Jadi bedanya gitu. Oke, jadi itu dia tentang fasilitas untuk anak kalian balita di bawah 5 tahun. Oke, banyak banget ya, aku aja sampai capek jelasinnya. Kemudian untuk parentsnya, jadi tadi itu adalah untuk yang anak-anak. Nah, selanjutnya ada namanya ini fasilitas untuk orang tuanya. Jadi kalau misalnya kalian punya balita, kalian gak sendiri. Jadi di sini banyak banget grup parenting gratis di children center ini juga, untuk kalian bisa interaksi sama orang di luar, biar kalian tuh gak terlalu merasa terkungkung di daerah yang baru ini. Nah, jadi di situ ada namanya parenting class, well-being class, breastfeeding class, free mental health consultation. Tapi antriannya lumayan panjang, tapi kalau kalian new parents bakalan lebih diutamain. Nah, kalau aku dari yang sekian banyak tadi, aku baru ikut yang parenting sama well-being class. Yang paling aku seneng adalah kalian dikasih kelas gratis selama 2 jam, dan kalau anak kalian gak ada yang jagain, kalian bisa bawa anak kalian ikut, dan nanti di sana ada free childcare. Jadi anak kalian bakalan ada yang jagain. Enak banget kan? Nah, selain itu ada juga namanya free GP consultation. Cuman minusnya ini adalah antriannya itu panjang banget, dan kalian gak bisa datang langsung ke kliniknya kalau misalnya kalian sakit. Jadi mesti telepon dulu, bikin appointment di kliniknya, dan kalau emang ada slot kalian bisa datang, kalau enggak kalian harus nunggu kapan ada yang kosong. Jadi kalau mau cepat itu mungkin bisa bikin appointment online sama dokter kalian buat nelpon. Jadi kayak via call aja, itu yang paling cepat kalau emang nggak butuh periksa fisik gitu loh. Oke, sekian informasi dari aku, semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan juga, kalian bisa komen di video ini ya, atau misalnya ada request mau bahas tentang apa lagi. Thank you for watching ya, bye bye.